Selamat pagi dulur-dulur Kandang Kebo, salam budaya, lestari budayaku. Kali ini Komunitas Kandang Kebo akan kembali lagi blusukan soal 200 tahun Perang Jawa. Dan untuk lokasi pertamanya adalah di Monumen Pangeran Diponegoro atau untuk tempat kecilnya Pangeran Diponegoro. Nah, ini dia. Para peserta sudah mulai berkumpul dan kita akan seperti biasa dulur-dulur semua kami menyaksikan konten ini dokumentasi pada acara kali ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, di belusukan kali ini ada pemandu lapangan yaitu Pak Lilis Suharmaji. Dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari beliau ya untuk memandu belusukan kali ini. Dalam yang akan belajar bersama di Tegal ini sama dari Semarang. Bapak Ibu yang kerja ketika sudah melihat ke sini ya. Ini dulu tempat tinggalnya di Ponorogo. Jadi awalnya itu Sultan Mangkubumi ketika dalam istana dihadiri oleh Ibunda Diponegoro. Ketika Ibunda Diponegoro itu mengandung Mangkorawati, Raden Ayu Mangkorawati, Mangkubumi bilang bahwa yang ada dalam kandungan nanti akan menjadi orang yang merepotkan Belanda, lebih besar dari apa yang saya lakukan di Perang Giyanti. Tentang hasilnya hanya Tuhan yang menentukan. Itu ramalan Mangkubumi, Sultan Mangkubumi. Pesannya Sultan Mangkubumi kepada istrinya Ratu Ageng, tolong nanti rawatlah baik-baik anak yang dalam kandungan. Nah, setelah Mangkubumi meninggal 1792, yang naik tahta itu putra mahkota Pangeran Sondoro, menjadi Sultan Hamengkubuwono II. Tetapi Sultan HB2 ini tidak dikersake oleh Ratu Ageng, karena apa yang dikatakan Ratu Ageng itu tidak diindahkan. Dalam babat dikatakan bahwa Sultan kedua ini suka melanggar aturan agama. Dari situlah kemudian Ratu Ageng memutuskan untuk meninggalkan Keraton Jogja dan kemudian memilih Tegalrejo ini sebagai tempat tinggalnya. Dia membawa Diponegoro kecil yang masih umur 7 tahun untuk dididik dengan keras, disiplin, belajar agama dan sebagainya. Tapi nanti ketika Ratu Ageng kemudian berpindah nama Ratu Ageng Tegalrejo ya, itu meninggal, nanti semua yang ada di Tegalrejo ini menjadi warisan Diponegoro. Tempat tinggal ini paling makmur Bapak Ibu. Jadi seorang yang namanya Brumun ya, itu ketika dia menulis memoarnya bilang begini, tempat tinggal di Ponorogo itu paling makmur di antara tempat tinggal para pangeran. Jadi kalau Bapak Ibu persani, tempat tinggalnya sampai ujung sebelah itu, kereta itu nanti ke belakang. Ini
pendopo ini itu kalau di denah yang ditulis Pak Peter Carey itu halaman. Jadi pendoponya nanti bertepatan dengan nanti kalau Bapak Ibu sebelah kiri ada tembok jebol, itu nanti pas itu ada pendopo, sehingga ini halaman. Nanti Bapak Ibu akan melihat begitu banyak peninggalan Hindu Buddha. Kok bisa-bisanya ada Yoni dan masih di sini? Nah, dahulu Bapak Ibu, tempat tinggal para pangeran itu dihiasi dengan peninggalan Hindu Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu mersani di situ ada Yoni banyak, nanti di belakang juga banyak, itu peninggalan. Bahkan patung Brahma itu di sini, patung Buddha di sini, tapi karena itu bernilai jual tinggi, nggak tahu sultan di mana. Gitu. Sehingga wajar kalau nanti Bapak Ibu temui peninggalan Hindu Buddha itu. Nanti kalau misalnya ada sempat nanti ke Silorjo. Silorjo itu tempatnya kira-kira dari sini kalau jalan lewat sini Bapak Ibu, nanti ada pom bensin, terus kemudian ada arah ke kiri, ya, tempatnya di tengah sawah. Itu dulu tempat semedinya di Ponorogo. Jadi Silorjo namanya. Nah, di Silorjo itu ditulis oleh Brumun, itu ada 6 Joni kayak gitu, ya, dijajar-jajar dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian nanti ada Yoni yang paling tinggi itu ditempati di Ponorogo untuk semedi. Di kelilingnya nanti ada ditanami ringin, kemuning, kemudian dilingkari oleh kolam. Nah, kolam itu ditaburi ikan hias. Jadi kalau Brumun menggambarkan itu seperti pulau. Nah, di Ponorogo itu selain di Secang, nanti gua Secang di Sarong itu nanti di Sorjo ini. Jadi memang dia suka bertapa atau semedi. Karena di Ponorogo itu Islam Kejawen. Islam Kejawen itu Islam mistik Bapak Ibu. Kalau yang punya baca indera nanti bisa merasakan gitu. Sampai sekarang di tempat sini, ya. Nah, nanti juga ketemu dengan, nanti saya perlihatkan ada tembok yang jebol. Bapak Ibu perlu perhatikan juga Mas Hasbullah, bahwa sebenarnya tembok itu bukan ditendang atau dipukul di Ponorogo, bukan. Di Ponorogo tidak sesakti itu. Di Ponorogo dalam babatnya terus terang bilang begini, bahwa tembok ini ketika semuanya kacau karena di sana sudah terkepung pasukan Belanda dan pasukan keraton. Kemudian Mangkubumi melihat di Ponorogo khawatir, di pendopo di belakang ini. Nah, nyari jalan yang kira-kira aman. Nah, tembok itu dulu dinding pembatas. Nah, di sana ada semacam pintu. Nah, kemudian Pangeran Mangkubumi, pamannya di Ponorogo, memerintahkan 3 orang untuk menjebol ininya, gawangnya itu. Sehingga gawang itu jebol di Ponorogo dan pengikutnya bisa meloloskan diri. Itu nggih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai adik-adik kita terbawa mitos bahwa itu ditendang atau dijebol oleh Ponorogo karena kesaktiannya. Itu perlu dipahami. Kalau jebolnya memang valid itu jebol, tapi caranya tidak seperti itu. Nah, nanti kita akan lagi melihat bekas fondasi masjid Bapak Ibu. Selama hidupnya di Ponorogo di sini itu memimpikan ada berdiri masjid. Karena
dulu sebelum perang Jawa datang ini, di sini ada pemukiman Bapak Ibu. Ini pemukiman belakang penginapan. Jadi para santri dari Surakarta, dari Yogyakarta itu datang ke sini untuk menimba ilmu, saling berdiskusi tentang agama Islam. Nah, di Ponorogo silakan ke Tegalrejo gratis. Di sini dulu kalau belum menggambarkan, di sini banyak sekali gudang-gudang beras, sayur mayur, pokoknya melimpah. Sehingga para santri-santri itu diberi asupan makan oleh Diponegoro dan keluarganya. Nanti kita lihat fondasi masjid yang masih utuh. Jadi letaknya nanti di sebelah utaranya tembok yang jebol itu. Nah, nanti kita juga berkunjung kepada semacam batu Bapak Ibu. Jadi batu ini nanti kalau Bapak Ibu persani itu dilubangi. Nah, itu adalah comboran. Kalau orang dulu namanya comboran. Sekarang tempat makan minum kuda. Di Babat di Ponorogo mengatakan begini. Pekatiknya di Tegalrejo itu ada 60. Nah, kalau misalnya satu pekatik memelihara 2 kuda saja, berarti di Tegalrejo ini ada 120 kuda. Karena memang kaya Bapak Ibu. Jadi di Ponorogo sampai nanti kalau panjenengan ke Selarong itu tempat lungguhnya di Ponorogo. Per 13 Juli tahun 1812. Jadi sebagai pangeran dia itu punya lungguhnya di Selarong itu. Makanya nanti ketika perang Jawa dia larinya ke tempat lungguhnya itu. Karena memang sebelumnya orang-orang di sana udah akrab dengan Diponegoro. Bahkan ketika nanti ada Nuhuis itu kan mempunyai ide untuk sewa tanah itu. Banyak pangeran itu menyewakan tanahnya pada pengusaha Cina sama Eropa. Diponegoro nggak mau menyewakan. Kenapa? Kalau lungguhnya nanti disewakan kepada pengusaha Cina maupun Eropa, nanti akan diusir oleh pengusaha itu. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa bercocok tanam di lungguh itu. Begitu akrabnya mereka dengan Diponegoro. Dulu Bapak Ibu, tempat sekeliling ini adalah penuh dengan sawah. Dan Diponegoro kecil itu sering ikut ke sawah, panen padi, panen palawija dan sebagainya. Boleh kodok. Gitu. Karena memang orang desa. Dan ini membentuk karakter Bapak Ibu. Diponegoro kecil sampai dewasa usia 20. Usia 20 itu ketika tahun 1805 Bapak Ibu. Ketika Diponegoro mulai melakukan ritual pesantren. Jadi dia awali dari pesantren. Setelah selesai baru kemudian ritual ke tempat-tempat keramat peninggalan leluhur Mataram Islam. Itu usia 20. Nah, di usia 40 lah peristiwa Tegalrejo ini diserbu. Jadi 40 itu udah usia matang. Makanya dia ketika memerintah itu sudah apa ya, punya karakter lah. Jadi punya kelebihan itu punya kelebihan gini Bu. Ketika dia melihat raut wajah itu bisa dilihat orang ini itu bisa dipercaya atau enggak dengan melihat raut wajah ini. Dan kebanyakan berhasil ketika dia memilih panglima perangnya, Dasah gitu ya, itu melihat raut wajah, oh ini bisa dipercaya. Selain itu juga dia mempercayai pada kerabatnya. Jadi panglima perangnya itu kebanyakan dari kerabatnya karena bisa dipercaya. Itu pun nanti juga ada yang membelot ya. Gitu. Nah, nanti dibagi dua gitu. Itu tadi penjelasan mengenai tembok jebol, dan kali ini kita akan coba lihat langsung kondisi tembok jebolnya di next konten. Jangan lupa di share dan subscribe channel ini.
Terima kasih yang sudah nonton. Salam budaya, lestari budayaku.